Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1086 bab pertama tidak sebaik surga. Ledakan, ledakan, ledakan. Di lubang hitam ruang gelap dan sunyi, suara gemuruh terdengar tanpa henti. Ye Chen menghadapi krisis yang mengerikan lagi, itu adalah tongkat berdarah, dan sedang mengejarnya saat ini. Itu adalah senjata yang menakutkan. Meskipun itu hanya senjata ajaib, masih ada roh senjata yang tersisa, dan itu penuh dengan niat membunuh. Sampai Ye Chen bertemu dengannya, itu telah mengejar Ye Chen selama 3 hari 3 malam. Untungnya, itu hanya senjata ajaib dari kerajaan kekaisaran. Meskipun Ye Chen dikalahkan, dia tidak akan kehilangan nyawanya. Untungnya, itu adalah senjata ajaib dari kerajaan kekaisaran. Jika itu adalah senjata suci, dia mungkin akan menjadi hancur. Darah murni seperti itu. Darah murni seperti itu. Tongkat itu berdengung, dan cahaya berwarna darah menyala, dan kata-kata itu seperti mantra, menakutkan, menjerat Ye Chen. Paksa saya. Ye Chen tiba-tiba berhenti, dan cahaya ilahi terbang di antara alisnya, berubah menjadi batu giok kuno yang jernih, yaitu Di Jue. Bersenandung. Ketika Kaisar Jue muncul, dia meledak menjadi cahaya ilahi seperti dunia, dan jejak prestise Kaisar muncul. Segera, tongkat yang mengejar Ye Chen tiba-tiba berhenti, masih berdengung, tapi sepertinya bergetar. Kaisar adalah senjata, dan tongkat kerajaan juga merupakan senjata, tetapi nilainya berbeda lebih dari 1 tingkat. Kaisar adalah batu giok yang bertatahkan senjata kaisar. Jejak prestise kekaisaran inilah yang menghalangi tongkat kerajaan. Dalam sekejap, tongkat itu berdengung, dan terbang seperti seberkas cahaya, lebih tepatnya, ia kabur. Panggilan. Melihat tongkat kerajaan melarikan diri, Ye Chen menghela nafas lega, dan menatap Kaisar Jue yang hancur mengambang di depannya. Jika dia tahu itu sangat mendominasi, dia seharusnya mengeluarkannya sejak lama. Dengan cara ini, tidak peduli apakah Anda adalah senjata suci atau senjata ajaib di tingkat Kaisar, selama Anda terkejut dengan kekuatan Kaisar, Anda mungkin akan membuat mereka takut. Mengingat pelepasan tongkat kerajaan, kali ini Ye Chen secara sadar menangguhkan Di Jue di atas kepalanya. Setelah sehari pemulihan sederhana, Ye Chen melanjutkan perjalanan lagi. Belum lagi, dengan keterkejutan Di Jue, senjata sihir rusak yang hilang di lubang hitam angkasa itu diam-diam dihindari, tapi ada juga beberapa yang picik yang tidak ditangani dengan enteng oleh Di Jue. Ye Chen sangat ingin menggunakan kekaguman Di Jue untuk mengumpulkan beberapa senjata, tapi sayangnya, dia gagal. Bukan karena tekanan Di Jue tidak cukup kuat, tetapi senjata-senjata itu terlalu tinggi, dia tidak bisa mendekati mereka, dan yang paling penting adalah dia tidak bisa menahan paksaan yang menakutkan. Dia melangkah maju, tubuh suci itu hancur harus retak. Harus dikatakan bahwa lubang hitam di luar angkasa hanyalah tempat yang aneh. Sepanjang jalan, hanya dia yang tidak bisa memikirkannya, dan tidak ada yang tidak bisa dia lihat. Dia telah melihat senjata suci yang hebat dari jauh, dan pernah melihat tulang seorang kaisar semu dari sisi lain. Lubang hitam, dan menyentuh hujan ringan yang dibentuk oleh jalan yang kuat. Perjalanan lain tanpa batas waktu. Kali ini, dia berhenti dan pergi, dan menghabiskan 9 tahun di lubang hitam luar angkasa. Dalam 9 tahun terakhir, seperti di masa lalu, dia akan melakukan roda surga abadi sesekali, tetapi tidak satu pun dari mereka berhasil. Dalam 9 tahun terakhir, serangan balik dari roda abadi dan dao surgawi telah membahayakan fondasinya, bahkan tubuh suci kuno tidak dapat menahan serangan balik selama bertahun-tahun, dan jiwa kelahirannya telah terluka. Ini benar-benar perjalanan satu orang, selama lebih dari 10 tahun, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Dia tidak tahu seberapa jauh dia harus pergi, jalan di depannya tipis. Menengok ke belakang lebih dari sekali, dia sepertinya bisa melihat gunung dan sungai besar melalui kegelapan yang tak terbatas, dan juga sepertinya bisa melihat sosok yang akrab dan tidak dikenal itu selama bertahun-tahun yang sia-sia. Tahun ini, dia berusia 45 tahun. Mungkin, waktu tidak memiliki definisi untuknya, dan di dunia yang gelap ini, semuanya tampak pucat dan tidak berdaya.
Dengan perubahan hidup, dia berbalik lagi dan melangkah ke kegelapan tanpa batas, punggungnya suram dan kesepian, seperti turis yang kesepian, dia melakukan perjalanan tanpa akhir, seolah tidak akan selesai sampai tetes darah terakhir. Lelah. 9 tahun kemudian, dia berusia 54 tahun, ada beberapa helai perak di rambutnya yang hitam pekat dan panjang, yang sangat mencolok. Dalam kegelapan tanpa batas, dia masih bergerak maju, menyeret tubuhnya yang terluka, ada terlalu banyak keberadaan menakutkan di lubang hitam ruang, bagi mereka, dia seperti semut, dan setiap langkah menjadi gemetar. Di depannya, dia berhenti lagi dan melihat ke kejauhan dengan tenang. Jauh di dalam lubang hitam ruang, benda lain menghalangi jalannya, yang merupakan peti mati. Ya, itu memang peti mati, dan ada ukiran kuno bertuliskan, Dian, di atasnya. Anehnya peti mati itu dikunci dengan rantai rune yang putus, seolah-olah orang di dalam peti itu adalah penjahat sebelumnya. Sedemikian rupa sehingga bahkan jika dia mati, dia harus disegel. Bersenandung. Ketika Ye Chen melihatnya, peti mati itu berdengung. Kemudian, riak darah yang terlihat muncul, menyebar tanpa batas. Melihat ini, Ye Chen tiba-tiba mundur, meningkatkan pertahanannya ke level tertinggi, dan Chaos Divine Cauldron juga berdiri di depannya. Paung! 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 Riak berdarah menghantam Chaos Divine Cauldron satu demi satu, menyebabkan Chaos Divine Cauldron bergetar. Ye Chen memuntahkan darah dan menderita luka yang mengerikan. Tubuh sucinya terbelah, dan darah emas menyembur keluar. Dalam kegelapan, itu tampak sangat terang, seperti titik-titik cahaya bintang yang menyilaukan. 10.000 zang jauhnya, dia berhenti total, dengan darah mengalir dari mulutnya. Pertanda, dia menyipitkan mata sedikit ke peti mati. Dia sangat akrab dengan aura iblis surgawi, dan dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang terkubur di peti mati itu sebenarnya adalah iblis surgawi, dan itu juga merupakan iblis surgawi yang sangat kuat, setidaknya pada tingkat orang suci. Namun, dia juga menemukan masalah pelik lainnya, yaitu iblis di dalam peti mati berevolusi ke arah yang mengerikan, mayatnya abadi, dan kebencian dalam hidupnya telah melahirkan kebijaksanaan spiritual. Dengan kata lain, iblis hari itu akan berevolusi menjadi mayat yin, dan itu juga merupakan mayat yin yang sangat kuat dan menakutkan. Sebelum berpikir terlalu banyak, Ye Chen segera pergi, tidak berani tinggal lama. Ini bukan Great Chu. Di Great Chu, dia bisa membunuh Great Emperor, tapi di lubang hitam ruang, tanpa menekan kekuatan Great Chu, apalagi Great Emperor, dia bisa dimusnahkan dengan seorang kaisar, apalagi mayat setingkat suci. Namun, saat dia berjalan mengitari peti mati itu meledak. Kemudian, seseorang yang mengenakan baju perang hitam pekat dan memegang tombak perang kuno berdiri di lubang hitam angkasa. Menurut ide Ye Chen, iblis itu berubah menjadi mayat, dengan banyak bagian tubuhnya membusuk, memperlihatkan tulang berdarah, terutama kepalanya, yang memiliki daging dan darah di satu sisi dan kerangka di sisi lain, yang sangat menakutkan. Setelah mayat iblis itu keluar, ia memutar lehernya dengan kaku, dan menatap Ye Chen dengan sepasang mata kosong, bersinar dengan cahaya suram. Ye Chen hanya bisa merasakan jiwanya gemetar. Meskipun itu bukan orang suci yang sempurna, itu juga mayat tingkat orang suci. Dengan kultivasi dan kekuatan tempurnya saat ini, itu sudah cukup untuk membunuhnya 100 kali dalam sekejap. Bersenandung. Ketika Ye Chen gemetar, mayat iblis itu telah mengayunkan pedangnya, menghancurkan galaksi berdarah lebih dari 10.000 kaki jauhnya. Kibawaan, buka. Naga Taiksu terlarang, buka. Modao, buka. Bidat Dharma, buka. Dalam sekejap, Ye Chen menggunakan banyak kekuatan magis, dan ribuan senjata spiritual dikorbankan bersama, diatur di sekitar Chaos Divine Cauldron, Blood Spirit Divine Sword, dan Kyushu Divine Map untuk melindungi seluruh tubuhnya. Setelah berjalan begitu lama, membawa harapan seluruh Great Chu, bahkan jika lawannya adalah mayat tingkat suci, dia tidak akan duduk diam. Ledakan. Tombak mayat yin iblis surgawi sangat kuat, peta ilahi Kyushu terbelah, pisau ilahi roh darah hancur, dan kuali dewa kekacauan memusnahkan cahaya ilahi. Abu. Adapun Ye Chen, armor kistelar bawaan, naga terlarang Taiksu, dan dharma sesat juga dihancurkan pada saat yang sama. Separuh dari tubuh sucinya hancur, dan dia hampir dihancurkan menjadi kabut berdarah oleh tombak iblis. Berkat jaraknya, berkat fakta bahwa Ye Chen tidak berada di surga biasa, berkat perlindungan dewa kekacauan, dan berkat fakta bahwa mayat iblis itu bukanlah orang suci yang lengkap hari itu, jika tidak, Ye Chen akan melakukannya.
telah musnah di bawah tombak. Melihat bahwa Ye Chen tidak mati, wajah mati mayat iblis Anda menunjukkan sedikit kejutan. Kemudian, dia mengayunkan tombaknya lagi. Mata Ye Chen berwarna merah darah. Bagaimana dia bisa memberi kesempatan kedua pada mayat iblis itu? Mata peri di mata kirinya tiba-tiba terbuka, dan langsung menggerakkan Amaterasu. Segera, api gelap menyala di tubuh Mo Yin hari itu. Pada saat ini, tombak yang diangkat oleh mayat iblis itu berhenti di udara, memutar lehernya dengan kaku, melihat api hitam yang menyala di tubuhnya, matanya yang kosong penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Di sini, Ye Chen sudah melarikan diri menyeret tubuhnya yang berdarah. Dia tidak tahu apakah Amaterasu dapat menghancurkan mayat iblis itu, tetapi dia tidak dapat tinggal di sini lagi. Jika Amaterasu tidak berfungsi, dia mungkin akan musnah. Mayat tingkat orang suci jauh melampaui apa yang dapat dia bayangkan. Bisakah bersaing dengan batas? Ah! Terbang jauh, Ye Chen mendengar raungan melengking di belakangnya, gelombang suaranya terlalu kuat dan menyebar tanpa batas. Engah! Ye Chen, yang masih melarikan diri, dipengaruhi oleh raungan keras iblis di tempat, jiwa kelahirannya terluka, dan tubuh sucinya yang berdarah terbelah lagi, di bawah bahunya, tubuhnya langsung berubah menjadi abu terbang. Mayat Yin mati, dan dibakar menjadi ketiadaan oleh api Amaterasu. Dan Ye Chen juga terpana oleh keterkejutannya, seperti aliran cahaya, ditarik ke dalam kegelapan tanpa batas, melayang entah kemana. Lubang hitam di angkasa, dengan kehancuran mayat iblis dan hilangnya Ye Chen, sekali lagi jatuh ke dalam kesunyian yang mematikan. Waktu berlalu, tahun berlalu. Jam yang tersisa di lubang hitam angkasa berdetak tidak tergesa-gesa, menghitung waktu dengan diam-diam dalam kegelapan yang tak terbatas. 3 tahun lagi, Ye Chen yang tertidur terbangun. Dalam pertempuran 3 tahun lalu, dia hampir mati, untungnya jiwanya masih hidup, dan butuh 3 tahun untuk bangun saat hanyut. Tahun ini, dia berusia 57 tahun, dan dia terlihat lebih tua. Hal yang paling menakutkan bukanlah ini, tetapi dia tersesat di lubang hitam ruang angkasa, dan kompas bintang 7 hancur dalam pertempuran dengan iblis dan mayat. Sekarang dia tidak bisa membedakan utara, selatan, dan timur sama sekali. Manusia tidak sebaik Tuhan. Ye Chen menertawakan dirinya sendiri, di lubang hitam ruang angkasa, meskipun ada kecelakaan, dan kecelakaan ini sangat dekat dengan kehancuran. Namun, dia tidak putus asa. Dia masih hidup, inilah harapan, meski harapannya tipis, di hadapan keputusasaan, ada kemungkinan yang tak terbatas. Tiba-tiba, dia bergerak lagi. Zes. Episode 1087 bab pertama terbuang sia-sia. Great Chu, tenang dan damai. Di tanah Zongtong, ada sosok yang tak terhitung jumlahnya berdiri, kebanyakan dari mereka adalah biksu senior dengan keturunannya sendiri. Mereka berdiri di depan makam pahlawan, mengeluarkan kendi dan memercikkan arak. Dan sekarang di samping makam pahlawan, berdiri sebuah patung besar dan tinggi, itu adalah patung Ye Chen, setiap pisau dan setiap garis cerdik, dan itu menggambarkannya dengan jelas. 100 tahun. Terlalu banyak orang melihat perubahan hidup, melihat patung Ye Chen dengan mata kabur. Sudah 100 tahun, Ye Chen telah pergi selama 100 tahun. Ekspresi semua orang penuh dengan nostalgia, kebanyakan dari mereka adalah biksu reinkarnasi. Dalam 100 tahun, mereka telah memulihkan basis dan perbuatan kultivasi mereka sebelumnya, dan mereka masing-masing telah menjadi leluhur dari sekolah mereka sendiri. Namun, bahkan setelah 100 tahun membuang waktu, mereka masih tidak bisa melupakan pemuda kurus di masa lalu. Dialah yang memenangkan cahaya terang untuk negeri ini, dan dialah yang memulai perjalanan sepi untuk negeri ini. Ibu, apakah itu paman? Di bawah patung, seorang anak laki-laki berusia 7 atau 8 tahun menatap Hao Tianxiu. Dia adalah pahlawan yang tak tertandingi. Hao Tianxiu tersenyum, dan kabut masih tertinggal di matanya yang indah. Dia bereinkarnasi, tetapi dia tidak melihat ayahnya, ibu, saudara perempuan Xiyue, dan banyak orang di keluarga Hao Tian. Dia adalah seorang ibu dan salah satu leluhur keluarga Hao Tian dan Zhu Jiancheng. Di sampingnya, mata Chen Rongyun penuh nostalgia. 100 tahun berlalu seperti kilat, dan dia telah lama kehilangan kekuatan masa lalu. Dia menjadi pahlawan, dan dia adalah salah satu dari sedikit alkemis yang kuat di Dacu. Hao Tian Sixue dan Li Zhang juga datang, masing-masing menggendong seorang anak berusia 3 atau 5 tahun, diam-diam memandangi patung Ye Chen.
Yang Dingtian dan yang lainnya datang dari langit dan mendarat di depan makam sang pahlawan. Semua orang diam, menatap patung Ye Chen dengan tenang, mata Huo Tengxian dipenuhi dengan air mata, Tang Ruxuan mengatupkan kedua tangannya dalam doa, Pang Hai dan yang lainnya masing-masing mengeluarkan termos pinggul mereka. Orang-orang dari Yan Huang telah tiba, begitu pula orang-orang dari wilayah Laut Panlong, bersama dengan Hei Longdao, dan Cheng, keluarga Bei Hai, keluarga Suan Tian, 4 keluarga besar Chu, 3 sekte Southern Chu, keluarga Sangguan, Siong keluarga, dan keluarga Situ. Keluarga Muyun, keluarga Ouyang, keluarga Su, keluarga Zhao, suku raja, keturunan kaisar. Mereka juga terdiam, dan melangkah maju satu demi satu, entah melempar anggur atau membakar dupa. Setelah itu, banyak orang datang, kebanyakan dari mereka adalah teman lama Ye Chen dari masa lalu, dan kebanyakan dari mereka adalah reinkarnasi dari jiwa heroik yang tewas dalam pertempuran Dacu. Murid-murid muda dari berbagai pihak juga dibawa. Pada saat ini, mereka juga berlutut dengan saleh, tetapi ada banyak keraguan di wajah mereka. Sepanjang yang mereka ingat, mereka telah dibawa ke sini oleh orang tua mereka untuk memberi penghormatan setiap tahun. Mereka tidak tahu siapa Ye Chen sampai dia adalah leluhur yang sangat kuat yang pernah menumpahkan darahnya untuk tanah ini. 100 tahun telah berlalu, dan generasi baru telah menggantikan yang lama. Dacu sekarang 100 pertempuran, bintang-bintang bersinar, dan murid-murid Tianjiao muncul tanpa henti. Setelah pemulihan 100 tahun, tanah ini benar-benar mengantarkan dunia pertama yang makmur dan makmur setelah bencana. Semua pihak hidup dalam damai, dan tidak ada perang selama 100 tahun. Nama setiap kekuatan juga digantung dengan nama kata pengadilan surgawi. 100 tahun telah berlalu, dan generasi baru di dunia fana telah menggantikan yang lama. Di hutan pegunungan terpencil, di sekitar batu nisan Xian, ditambahkan 2 batu nisan lagi, yaitu ayah dan ibunya. Di makam Liu Ruyan di Istana Kekaisaran, tidak ada lelaki tua yang gemetar menyapu daun-daun yang berguguran untuknya, hanya di tengah malam, ada 1 atau 2 suara sitar bergema di langit dan bumi. Bos, sudah 100 tahun, tapi kamu masih baik-baik saja. Di kejauhan, 9 tubuh Tao Ye Chen berdiri dengan tenang, dan ada seorang wanita lembut di sisinya. Dalam 100 tahun, mereka memiliki tubuh bebas, mereka semua menikah, dan menemukan cinta mereka di dunia manusia. Setiap tahun mereka datang ke sini untuk memberi penghormatan, menyaksikan patung Ye Chen berhenti untuk waktu yang lama. 100 tahun. Di Tianxuanmen, Dong Huang Taixin menatap Misty Nothingness dengan tenang. Seperti dia, begitu juga Fuya dan para kaisar Zun tua itu, setelah 100 tahun, mereka bahkan lebih tua. 100 tahun yang lalu, mereka mengirim Ye Chen ke sini. 100 tahun kemudian, mereka masih berhenti di sini dan melihat ke arah itu, tetapi mereka tidak tahu bahwa pemuda itu masih hidup. Beberapa dekade yang lalu, 3000 inkarnasi Ye Chen berubah menjadi kabut pada saat yang sama. Sejak saat itu, mata mereka redup, dan avatar menghilang, membuktikan bahwa sesuatu terjadi pada dewa, dan itu memengaruhi avatar. Mungkin, Ye Chen, yang sangat mereka harapkan, sudah mati, dan jatuh kelelahan dalam kegelapan dan kesepian yang tak terbatas. Lubang hitam di luar angkasa, dalam dan mati. Perhatikan baik-baik, ada cahaya redup di kegelapan tanpa batas, seperti sebutir pasir di langit berbintang. Itu adalah Ye Chen, dia belum mati, dia masih bergerak maju dengan susah payah. Hari ini, dia sudah sangat tua, dengan rambut putih, dan matanya mendung dan redup. Cahaya suci di tubuhnya juga muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, dan ada kemungkinan pemusnahan setiap saat. Setiap langkah yang dia ambil sangat berat. Dia telah berada di lubang hitam luar angkasa ini selama 100 tahun. Selama 100 tahun, dia seperti orang buta, meraba-raba ke depan dalam kegelapan ini, tanpa arah dan tanpa akhir. 100 tahun belum menghapus imannya, meskipun rambutnya putih dan punggungnya reyot, dia masih bergerak maju, berjalan di atas darah dalam krisis, dan bertahan dalam kesepian. Pada titik tertentu, dia berhenti dan duduk dengan lelah. Dia mengeluarkan tas penyimpanan, mengeluarkan 300 batu roh yang tersisa di dalamnya, menghancurkannya seketika, dan menyerap kekuatan spiritual di batu roh. 100 tahun yang lalu, ada lebih dari 90 juta batu spiritual di tas penyimpanannya, serta obat mujarab yang tak ada habisnya, tetapi dalam 100 tahun terakhir, dia telah menghabiskannya sepenuhnya. Dunia yang gelap ini tidak memiliki kekuatan spiritual untuk mengisi kembali, sedikit konsumsi sedikit kurang.
Sekarang, 300 batu roh terakhir juga telah habis. Dia membakar darah untuk melengkapi kemajuannya. Berlalunya waktu telah membuat tubuh suci yang sebelumnya kuat hancur, dan reaksi dari roda abadi dan dao surgawi telah membuat fondasinya selalu diambang kehancuran. Dia tampaknya telah mencapai akhir hidupnya. Kali ini, Ye Chen mungkin mengecewakanmu. Suara Ye Chen serak dan perubahan yang tak tertandingi. Duduk di sana dengan kepala yang bangga diturunkan, dia bahkan tidak peduli untuk membersihkan debu di pundaknya. Dia seperti patung, ingin tidur di sini. Sekali lagi, dia bangkit, seperti orang tua di penghujung hidupnya, berjalan menuju kedalaman kegelapan dengan langkah berat. Dia berjalan menuju akhir hidupnya selangkah demi selangkah, dan ketika darah sucinya habis, dia juga akan jatuh dan berasimilasi dengan kegelapan tak berujung ini, tidak ada yang akan melihatnya pergi, dan dia akan sendirian sampai dia mati. Waktu berlalu, dan setiap pisau yang diukir adalah perubahan. Sosok kesepian itu jatuh. Dia terlalu lelah, matanya yang redup berkedip-kedip dengan cahaya redup, perubahan kelopak matanya bergetar tak terkendali, dan ada kemungkinan menutupnya kapan saja, semuanya berangsur-angsur menjadi kabur di matanya. Roda peri surga, buka. Pada saat terakhir ketika dia menutup matanya, dia mengerahkan kekuatan terakhirnya dan menggunakan teknik rahasia Xian Lunyan yang terlarang. Namun, atas perkenanan Tuhan, pusaran hitam muncul, membawa sinar cahaya pertama dalam 100 tahun kegelapan dan kesunyian. Zes, 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 zes. Episode 1088, Suzaku. Ini adalah hamparan langit berbintang yang luas, menutupi seluruh alam semesta, menyaksikan tahun-tahun kuno, di tengah perubahan kehidupan, setiap sinar cahaya bintang tampak terukir dengan jejak kuno. Di sudut langit berbintang, ada bintang merah menyala, yang luar biasa terang, menambah sentuhan kemegahan pada langit berbintang yang dalam. Setiap bintang memiliki namanya, dan bintang kuno merah menyala tidak terkecuali langit berbintang memberinya nama, Suzaku. Menghadap ke langit berbintang, bintang Suzaku sangat luas dan tak terbatas gunung dan sungai yang megah, hutan lebat, dan pemandangan yang hidup telah melahirkan generasi makhluk dan menulis generasi legenda kuno. Di malam hari, tenang dan damai, dan semuanya hening. Jika seseorang melihat ke langit berbintang, mereka akan menemukan bahwa bintang jatuh-jatuh di bintang Suzaku dengan perubahan kuno. Namun, ketika saya semakin dekat, saya menemukan bahwa itu bukanlah meteor yang jatuh, tetapi sosok, dengan pakaian compang camping, rambut beruban, janggut di wajahnya, dekaden dan lelah, tua dan berubah-ubah. Dia adalah Ye Chen. Dia berhasil, 100 tahun kesepian, 100 tahun kegelapan, dia akhirnya menemukan surga dan alam yang tak terhitung jumlahnya pada saat terakhir ketika dia menutup matanya. Malam masih sepi, tetapi kekuatan spiritual antara langit dan bumi berkumpul dengan cepat, membentuk pusaran, seperti gelombang pasang, seperti laut yang megah, dan Ye Chen yang pingsan berada di tengah pusaran. Tubuhnya seperti jurang maut, melahap sapi dan menyedot kekuatan spiritual langit dan bumi. Tetapi kekuatan spiritual yang melonjak tampaknya telah menemukan lubang angin, mengalir ke tubuh Ye Chen melalui pori-pori tubuhnya. Perlahan-lahan, dan hai Ye Chen yang habis menjadi penuh lagi, mengusir udara mati yang tebal yang tertinggal di sekitarnya, dan tubuhnya menjadi hidup kembali, setipis tongkat, dan setiap kali tubuh sucinya bersinar dengan cahaya kristal. Setelah 100 tahun lubang hitam luar angkasa, dia kehabisan batu roh terakhir dan ramuan terakhir. Dia membakar darah suci untuk menopang dirinya untuk bergerak maju, dan hampir menghabiskan dirinya menjadi mumi. Namun, dia beruntung berada di sini ketika dia sekarat. Bintang kuno ini penuh dengan kekuatan spiritual, dan keterampilannya yang kacau berjalan dengan sendirinya, menelan potongan-potongan kekuatan spiritual, dan memurnikannya menjadi mana sendiri, menarik Ye Chen Seng kembali dari gerbang neraka. Malam berangsur-angsur semakin dalam, dan kekuatan spiritual dunia ini ditelan olehnya dengan sangat tipis. Dia masih tertidur lelap. Di pagi hari, cahaya fajar menyinari bintang kuno Suzaku. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan Ye Chen, yang sedang tidur, membuka matanya dengan lelah, tetapi dengan cepat menutupi wajahnya dengan telapak tangannya. Dalam kegelapan berusia seabad, untaian cahaya begitu menyilaukan sehingga dia tidak berani melihat secara langsung. Ini dia. Ye Chen menutupi murid-muridnya dengan kekuatan sihir, dan melihat sekeliling, pegunungan dan hutan tampak sangat aneh di matanya, tetapi sinar matahari yang menyilaukan menghangatkan dari lubuk jiwanya. Tiba-tiba, mata Ye Chen dipenuhi dengan air mata, dan tubuhnya bergetar karena kegembiraan,
setelah 100 tahun mengalami perubahan, dia melakukannya. Tiba-tiba, dia berdiri dengan tiba-tiba dan melangkah ke Tian Xiao selangkah demi selangkah. Namun, yang membuatnya bingung adalah dia hanya bisa melangkah ke Tian Xiao, yang tingginya beberapa ratus kaki, tetapi dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Sepertinya ada kekuatan yang kuat yang menekannya. Mengenai hal ini, Ye Chen langsung berpikir matang-matang. Di Dacu, dia adalah orang yang paling kuat, dia dapat naik tanpa batas, untuk mencapai langit ilusi setinggi 200.000 kaki, tetapi di sini, dia hanyalah seorang kultivator di alam langit, dan Taoismenya tidak cukup, jadi tentu saja dia tidak bisa. Terbang tinggi ini adalah penindasan dalam kegelapan. Namun, ketinggian beberapa ratus kaki sudah cukup baginya untuk melihat daratan. Di bawah, ada tanah yang luas, dengan pegunungan dan hutan yang rimbun, penuh vitalitas, dan ada juga sungai-sungai besar yang mengalir deras, seperti naga raksasa, merayap di tanah. Melihat ke kejauhan, itu adalah bentangan pegunungan yang panjang, satu demi satu, puncaknya menjulang ke awan, masing-masing megah, duduk di tanah, seperti santo pelindung, menjaga tanah. Yang sedikit mengejutkan Ye Chen adalah bahwa tidak ada seorang pun di gunung dan sungai yang begitu megah, dan dunia penuh dengan energi spiritual. Berpikir di dalam hatinya, dia tanpa sadar mengambil langkah dan terbang ke satu arah. Sepanjang jalan, dia melihat ke kiri dan ke kanan. Dia tidak yakin apakah ini adalah surga dan wilayah segudang yang dia cari, jadi dia perlu menemukan tempat di mana ada orang. Untuk beberapa alasan, dia merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Saya tidak tahu seberapa jauh dari Dacu, tetapi itu adalah negara asing, dan dia sendirian, tentu saja kesepian. Setelah 3 jam, dia berhenti di puncak gunung, kehabisan napas. Dia tidak menyangka bahwa terbang di langit di sini akan menghabiskan energi yang begitu besar, dan bahkan tubuh suci kunonya tidak dapat mendukungnya. Yang paling penting adalah tekanan di sini. Di Dacu, dia bisa menghancurkan langit dengan satu telapak tangan, tapi di sini, dia mungkin tidak bisa meledakkan ruang dengan satu telapak tangan. Tempatnya telah berubah, dan tekanan dalam kegelapan telah berubah. Juga meningkat. Di sini, dia bukan lagi tubuh suci yang agung, dia hanyalah alam surga, apalagi seorang kaisar agung, alam kaisar manapun dapat menghancurkannya. Tanpa sadar, dia duduk bersila di tanah, dengan panik melahap kekuatan spiritual langit dan bumi. Ada luka hitam di tubuhnya. Lubang hitam luar angkasa telah melakukan perjalanan selama 100 tahun, serangan balik dari roda peri dan surga, dan krisis demi krisis telah membuat tubuh sucinya hancur. Meskipun dia berada di alam surga saat ini, kekuatan tempurnya jauh di bawah 40% dari puncak. Karena itu, dia perlu kembali ke kondisi puncaknya secepat mungkin. Seperti yang dikatakan Dong Huang Taixin, tidak semua orang tahu kontribusinya ke surga dan banyak sekali domain. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati, dan aturan bertahan hidup sangat kejam. Bahkan jika dia telah membunuh kaisar, tapi di sini, tapi seperti semut, jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. 1 jam kemudian, dia bangun lagi. Apa yang dia pikirkan di dalam hatinya adalah menemukan tempat di mana ada orang, selama dia menemukan tempat yang dikatakan Dong Huang Taixin, yang lainnya akan mudah. Dengan cara ini, dia berhenti dan berjalan jauh, dan ketika mana habis, dia berhenti untuk menyerap kekuatan spiritual langit dan bumi, dan ketika dia mengisi kembali konsumsinya, dia bangkit kembali. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia berhenti sedikit. Di kejauhan, awan putih berkabut dan berasap menutupi kota kuno yang besar. Meskipun jauh, samar-samar dia bisa melihat sosok berjalan melintasi langit, memasuki dan meninggalkan kota kuno yang besar itu. Tanpa sadar, tubuhnya bergetar. Setelah 100 tahun, melihat tempat dengan orang-orang lagi membuatnya sangat bersemangat, dan dia tidak sabar untuk maju. Ketika dia mendekat, ekspresinya menjadi sangat aneh, karena dia melihat terlalu banyak orang dengan bentuk yang aneh, beberapa dari mereka memiliki kepala singa dan tubuh manusia, beberapa bersisik, beberapa memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan beberapa memiliki 4 mata. Setelah akhirnya melihat seorang wanita cantik, ada ekor rubah di belakangnya. Ini, tempat apa ini? Ye Chen menghentikan langkahnya, tidak sombong, diam-diam menyembunyikan darah ekaristi, dan berdiri di sana dengan patuh, matanya bergoyang dari satu sisi ke sisi lain, terus-menerus melihat para biksu datang dan pergi. Mereka yang datang dari langit, semuanya seperti dewa, terbang melewatinya,
dan pada dasarnya tidak peduli untuk melihatnya, tetapi ketika biksu cantik berekor rubah itu terbang, dia memberinya kedipan. Ye Chen terbatuk, dan masih berdiri di sana dengan jujur. Di bawah mata Xianlun, dia melihat sosok pribadi terbang, dan beberapa petunjuk terungkap. Orang-orang aneh itu kebanyakan adalah binatang buas, dan mereka dibudidayakan menjadi bentuk manusia, dan beberapa di antaranya setengah manusia, setengah hewan dengan garis keturunan yang aneh. Tapi secara umum, masih ada lebih banyak orang normal seperti dia. Semakin Ye Chen melihatnya, semakin memalukan dia. Tempat ini benar-benar luar biasa. Meskipun orang-orangnya terlihat aneh, mereka semua luar biasa. Pada saat ini, dia melihat lebih dari selusin garis keturunan khusus. Dan basis kultivasi mereka, yang terlemah semuanya ada di alam surga tingkat ketiga, dan ada juga orang kuat di alam kuasi kaisar. Orang benar-benar lebih populer daripada orang. Butuh waktu bertahun-tahun di Dacu untuk keluar dari keadaan surgawi, tetapi di sini ada banyak sekali. Untuk beberapa alasan, Ye Chen tiba-tiba memiliki ide aneh di dalam hatinya. Jika dia membawa orang-orang yang berada di puncak langit dari Dacu, apakah itu akan menarik para dewa langit pada saat yang sama? Pemandangannya akan sangat spektakuler. Mengumpulkan pikirannya, Ye Chen melihat ke kejauhan. Di sana, seorang lelaki tua berjubah ungu datang dengan pedang, berdiri dengan tangan di belakang, dia adalah seorang kultivator di puncak surga. Melihat ini, Ye Chen buru-buru melangkah maju, dan membungkuk kepada lelaki tua berjubah ungu itu, orang tua ini, junior ini. Suara mendesing. Sebelum Ye Chen selesai berbicara, pria tua berjubah ungu dengan pedang itu terbang mendekat. Mengenai salam Ye Chen, lelaki tua berjubah ungu itu langsung mengabaikan Ye Chen, dan dia sama sekali tidak memperhatikan Ye Chen, dan dia terbang dengan suara angin yang menderu-deru, dan dia hanya menjatuhkan Ye Chen ke tempatnya dan berbalik sekitar 3 kali. Ye Chen berdiri teguh, tetapi merasa sangat malu. Dia hanya ingin bertanya di mana tempat ini, tetapi dia langsung diabaikan. Bagaimana penguasa surga yang agung begitu diabaikan di Dacu? Tapi benar untuk dipikir-pikir, ini adalah dunia di mana kekuatan adalah hal yang paling penting. Anda adalah alam surga yang setengah matang, dan Anda tidak dalam kondisi puncak. Siapa yang akan berbicara dengan Anda? Jika basis kultivasi Anda dalam kerajaan, siapa yang berani mengabaikanmu? Menggelengkan kepalanya malu-malu, Ye Chen tidak peduli, lagi pula, kekuatannya dipertaruhkan, jadi dia tidak bisa menerimanya. Dia tidak pergi, dia tetap berdiri di sana dengan patuh, terus-menerus bersujud kepada para biksu yang datang dan pergi. Namun, dia tampaknya tidak terlalu merasakan keberadaannya. Para beku terbang satu persatu, dan tidak ada yang memperhatikannya. Kadang-kadang, beberapa orang meliriknya, tetapi mata mereka juga menghina dan meremehkan. Pisau besar, ingin memukulnya tanpa berkata apa-apa. Tak berdaya, Ye Chen tidak bertanya sama sekali, dan langsung pergi ke kota kuno. Yudu. Sekilas, Ye Chen melihat 2 karakter besar terukir di atas gerbang kota, yang merupakan nama kota kuno ini. Pada saat ini, dia berdiri di bawah tembok kota dengan linglung, menatap tembok kota-kota kuno seperti udik. Tembok kota Yudu tingginya setidaknya 9.000 kaki. Bermain tidak berbeda. Yang paling mengejutkannya bukanlah ini, tapi kota kuno bernama Yudu, yang tidak biasa. Baru saja, dia secara kasar memperkirakan bahwa kota kuno Yudu bahkan lebih besar dari Nanchu Dongyue, yang berada di luar jangkauan kota kuno, dan pada dasarnya adalah sebuah kerajaan. Zes. Episode 1089, apa ini? Sungguh langkah yang berani. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dia terkejut dengan ukuran kota kuno Yudu, dan pembatasan Yudu juga mengejutkannya, pola susunan yang diatur dalam kegelapan sangat tidak jelas dan penuh kesunyian. Orang-orang yang membangun kota terpencil ini pasti mengira bahwa mereka memiliki kekuatan gaib yang besar, dan mereka juga pasti generasi yang bisa menembus langit dan bumi. Para biksu yang masuk dan keluar dari Yudu, tidak peduli apakah mereka berada di alam surga, kuasi kaisar atau alam kaisar, semuanya jujur dan jujur. Tidak ada yang berani membuat masalah di sini, dan mereka tampaknya sangat takut dari Tuan Yudu. Mengalihkan pandangannya dari tembok kota, Ye Chen melirik ke kiri dan ke kanan sebelum tiba di gerbang kota. Para penjaga yang menjaga kota semuanya mengenakan baju perang dan memegang tombak, dan mereka yang memiliki kultivasi terendah berada di puncak alam kuasi hari. Melihat itu, Ye Chen mendecakkan lidahnya lagi.
Bahkan para penjaga di sini memiliki kultivasi seperti itu, dan dia dipukul. Orang tahu ini. Ye Chen berhenti di depan seorang penjaga, membungkukkan tangannya, dan sangat rendah hati. Ada apa? Penjaga itu melirik Ye Chen, nadanya tidak asin atau lemah. Berani bertanya, di mana tempat ini? Ye Chen bertanya sambil tersenyum, pertanyaannya membuat penjaga tertegun, dan dia tidak bisa menahan diri untuk melihat ke atas dan ke bawah Ye Chen, dan matanya biasanya tidak aneh. Rekan Taois. Melihat penjaga itu linglung, Ye Chen memanggil dengan ragu. Suzaku Sing. Penjaga itu menjawab. Maka bintang Suzaku ini milik surga dan 10.000 domain. Ye Chen buru-buru bertanya lagi, berharap penjaga itu bisa memberinya jawaban yang pasti. Ya, nada penjaga itu masih belum asin. Itu langit dan 10.000 domain, itu surga dan 10.000 domain. Jawaban penjaga itu membuat Ye Chen sangat bersemangat. Berita ini lebih menarik daripada berita lainnya. Dia telah berhasil dalam 100 tahun kegelapan. Di samping, melihat Ye Chen begitu bersemangat, penjaga melihat Ye Chen dari atas ke bawah lagi, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Pria compang camping di depannya tampak tidak normal, tidak peduli bagaimana penampilannya. Sederhananya, dia sakit. Rekan Daois itu mengenal Kunlun Su. Ye Chen yang bersemangat jelas tidak menyadari tatapan aneh di mata penjaga itu, dan bertanya lagi. Kunlun Su. Penjaga itu terkejut lagi, tetapi menggelengkan kepalanya dengan bingung. Aku tidak tahu. Ye Chen juga tercengang, dan bergumam di dalam hatinya. Menurut apa yang dikatakan Dong Huang Taixin, nama Kunlun Su di surga dan 10.000 domain sangat terkenal, dan dia bahkan belum pernah mendengarnya. Bagaimana dengan surga Daluo? Tidak tahu. Dinasti Xia hebat? Tidak tahu. Kuil dan 9 Desolate Heavens? Tidak tahu. Maukah kamu berpikir lagi? Langit dan segudang alam tidak terbatas, dan ada banyak bintang kuno seperti rambut sapi. Setiap bintang kuno memiliki banyak kekuatan. Jika Anda hanya menyebutkannya, siapa yang akan mengetahuinya? Penjaga itu menatap Ye Chen dengan tidak sabar. Tapi itu bukan kekuatan biasa. Ye Chen tampak serius. Kalau begitu mari kita bicara tentang bintang kuno mana yang kamu bicarakan, langit dan kuil mana yang berada. Jika kamu menanyakan ini, aku mungkin tahu. Yah. Ye Chen terbatuk, sedikit malu, dia benar-benar tidak tahu bahwa ada begitu banyak bintang kuno di langit dan banyak sekali domain, dan dia bahkan tidak tahu bintang kuno mana yang terletak di Kunlun Su. Memikirkan hal ini, Ye Chen merasa sedikit sedih. Dia tidak bertanya dengan jelas kapan dia datang, sehingga dia menemukan surga dan wilayah segudang setelah semua kerja keras, tetapi dia tidak dapat menemukan Kunlun Su, dan dia tidak melakukannya. Bahkan tidak tahu bagaimana cara bertanya kepada orang. Memikirkannya, Ye Chen tanpa sadar menatap penjaga itu. Dia menduga bahwa kultivasi penjaga terlalu lemah, sehingga dia tidak memiliki cukup pengalaman dan pengetahuan, jadi dia belum pernah mendengar tentang Kunlun Su. Akan lebih dapat diandalkan untuk menemukan orang yang kuat untuk bertanya. Ye Chen menyentuh dagunya dan bergumam di dalam hatinya. Di sini, penjaga melihat Ye Chen terus menatapnya, membuatnya terlihat tidak wajar, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Kamu tidak ada hubungannya, cepat pergi dari sini jika tidak ada yang harus dilakukan. Ada yang harus aku lakukan. Ye Chen tersenyum canggung, dan segera berjalan ke Yudu. Mau kemana, kembalilah. Ye Chen baru saja masuk, tetapi diseret keluar oleh penjaga di detik berikutnya. Aku ingin masuk tanpa membayar uang, bagaimana dengan bermain? Aku lupa tentang itu. Ye Chen tersenyum malu-malu, berapa yang akan kamu bayar? Tidak banyak, hanya 1 potong. Penjaga itu mengangkat 1 jari. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen mengulurkan tangannya ke dadanya, mengotak-atiknya sebentar, dan mengeluarkan batu roh, yang terkondensasi di tempat, dan itu tidak kecil, seperti batu bata. Kamu tidak perlu mencarinya. Ye Chen memasukkan batu roh ke lengan penjaga, dan berjalan ke gerbang kota dengan sadar. Sialan, mainkan aku. Di belakangnya, penjaga itu mengutuk, dan mengulurkan tangannya untuk menarik Ye Chen keluar untuk kedua kalinya. Apa yang terjadi? Ye Chen menatap penjaga dengan heran. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Penjaga itu memegang batu roh dan menatap Ye Chen dengan garis hitam di wajahnya. Roh. Batu roh. Ling. Penjaga itu tidak muncul dalam satu tarikan napas, pergilah. Rekan Taois ini, kamu. Keluar. Ye Chen tidak menyelesaikan kalimatnya, penjaga mengangkat tombaknya, dan garis hitam di wajahnya mengalir dengan liar.
Ye Chen tertegun, dia tidak tahu di mana dia memprovokasi penjaga-penjaga. Ye Chen secara alami tahu kesenangan dan tidak berani menang. Sangat mudah untuk menggulingkan penjaga. Masalahnya adalah tidak ada penjaga di sini, dan ada Yudu yang tak terduga di belakangnya. Bahkan sekelompok kaisar semu tidak berani melakukannya itu. Dia tidak berani membuat masalah lagi. Lebih baik berhati-hati saat Anda baru di sini. Di bawah omelan para penjaga, Ye Chen menggaruk kepalanya dan mundur beberapa ratus kaki, sampai sekarang dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jika Dong Huang Taixin melihat pemandangan ini, dia akan sangat marah. Kaisar ke-10 dari Great Chu berjuang untuk Great Chu, melindungi rakyat jelata di semua wilayah, membantai seorang kaisar besar, dan dimarahi oleh seorang penjaga gerbang. Teman kecil. Ketika Ye Chen bingung, seseorang menusuknya dengan jari, membuatnya tanpa sadar melihat ke belakang. Ketika dia melihatnya, dia melihat seorang lelaki tua kurus, penuh gigi kuning, rambut seperti kandang ayam, tidak peduli seberapa buruk penampilannya, dia tidak ingin menjadi orang yang serius tidak peduli bagaimana penampilannya. Namun, meskipun lelaki tua itu terlihat tidak dapat diandalkan, moralnya tidak begitu tinggi, dia adalah seorang kaisar semu sejati, yang benar-benar menegaskan kebenaran besar dari zaman kuno, orang tidak boleh dinilai dari penampilan. Jika kamu menginginkan bayi, aku akan menjualnya kepadamu dengan harga murah. Ye Chen mendecakkan lidahnya di dalam hatinya, dan lelaki tua itu mengedipkan matanya dengan tangan di tangannya. Saat dia berbicara, lelaki tua itu merobek lengan bajunya. Mata Ye Chen berbinar, dan baru kemudian dia menyadari bahwa ada alam semesta di lengan baju lelaki tua itu, yang membentuk dunianya sendiri, dipenuhi bintang, seperti langit berbintang, berisi banyak harta, termasuk artefak magis, gulungan kuno, dan pola arai. Semakin Ye Chen melihatnya, semakin dia terkejut, karena lelaki tua itu memiliki banyak harta yang tersembunyi di lengan bajunya, dan itu semua adalah hal yang luar biasa. Pagoda itu, berapa harganya? Melihat jauh dari lengan baju lelaki tua itu, Ye Chen menatap lelaki tua itu. Tidak mahal, hanya 300. Pria tua itu mengangkat 3 jari. 300. Ye Chen bertanya dengan heran. Kalau menurutmu terlalu mahal, kamu bisa membuatnya lebih murah, 205, tidak kurang. Kesepakatan. Ye Chen meletakkan telapak tangannya ke dadanya lagi, mengotak-atiknya sebentar, dan mengeluarkan batu roh lain seukuran batu bata, yang juga dipadatkan untuk sementara. Apa ini? Melihat batu roh seukuran bata di tangan Ye Chen, lelaki tua itu tertegun. Lingxi. Lingxi. Pria tua itu menggerakkan mulutnya, mundur selangkah dengan tangan di tangannya, dan menatap Ye Chen dari atas ke bawah, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Sejujurnya, ekspresi Ye Chen adalah bahkan lebih aneh darinya, karena lelaki tua itu ekspresinya persis sama dengan penjaga sebelumnya. Ayo, anak kecil. Pria tua itu meletakkan satu tangan di bahu Ye Chen, dan menatap Ye Chen dengan penuh arti, katakan pada kakek dengan jujur, apakah kamu baru saja lari dari sudut gunung? Lupakan saja. Ye Chen mengangguk dengan bingung. Kalau begitu aku mengerti. Pria tua itu meremas janggutnya. Apa yang kamu mengerti? Pernahkah kamu melihat batu ini? Pria tua itu mengeluarkan batu seukuran telapak tangan dari tangannya. Batu itu agak tidak beraturan, tetapi penuh cahaya. Yang mengejutkan Ye Chen, itu sebenarnya mengandung kekuatan aslinya. Bagus. Ye Chen menyentuh dagunya. Tentu saja itu hal yang baik. Pria tua itu menyeringai, menghela napas lega pada batu itu, lalu menyekanya dengan lengan bajunya. Senior, apakah kamu masih memiliki batu ini? Ada berapa? Aku membelinya. Kamu membelinya. Apa yang kamu gunakan untuk membelinya? Gunakan batu pecahmu. Tahukah kamu bahwa yang aku pegang di tanganku adalah uang yang umum di semua surga dan 10.000 domain. Uang. Sudut mulut Ye Chen berkedut, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat menarik. Dalam sekejap, dia sepertinya mengerti banyak hal. Mata uang umum dari semua surga dan segudang domain bukanlah batu roh, tapi batu seperti yang ada di tangan lelaki tua itu. Pantas saja, Ye Chen menggaruk kepalanya, tanpa sadar menatap penjaga di gerbang kota tidak jauh dari sana, tak heran penjaga itu marah sebelumnya, dan mengambil batu roh sebagai utusan uang, siapapun akan memukulinya. Dengan baik. Ye Chen mengira dia bisa mengubah kekuatan spiritual menjadi batu spiritual, dan dia akan menjadi orang kaya kemanapun dia pergi. Sekarang sepertinya dia tidak punya uang.
Apa yang dia pikirkan adalah apa yang dia pikirkan, dia benar-benar miskin. Dong Huang Taixin, lelukonmu sama sekali tidak lucu. Ye Chen mengangkat kepalanya tanpa sadar dan menatap Misty Wu. Jika dia tahu ini masalahnya, dia seharusnya memintanya puluhan juta sebagai biaya perjalanan. Ini disebut batu asal, ingatlah dengan jelas. Ketika telur Ye Chen sakit, lelaki tua itu pergi dengan malu-malu, bergumam sepanjang jalan, sungguh sial, hanya 900 untuk membeli rumah, dan aku bertemu dengan seseorang yang miskin. Origin Stone, gumam Ye Chen, dan dia mengerti bahwa ada lelucon besar sebelumnya. Dibandingkan dengan batu roh, batu asal itu jauh lebih mahal. Batu spiritual mengandung kekuatan spiritual, dan batu asal juga mengandung esensi dunia, yang sama sekali tidak berada pada level yang sama. Orang-orang dari seluruh dunia sangat pandai bermain dengan batu berharga seperti utusan uang. Anda harus mengetahui asal-usul langit dan bumi yang terkandung di setiap batu sumber, yang cukup untuk membantu orang kuat di puncak Dacu Zuntian untuk memasuki alam surga, karena alasan mengapa para biksu di puncak Dacu Zuntian tidak dapat menerobos ke alam surga adalah langit dan bumi. Asal. Hal yang konyol adalah bahwa asal-usul langit dan bumi Dacu disegel oleh Tian Xuanmen, hanya menyisakan jejak, dan jejak yang menyedihkan itu hanya cukup untuk satu orang mencapai kultivasi puncak. Zes. Episode 1090, Orang Miskin. Di bawah kota kuno Yudu, Ye Chen berdiri di sana seperti lembing, menggaruk kepalanya lebih dari sekali. Penguasa surga yang agung, Kaisar ke-10 yang agung dari Chu, seorang pria kejam yang memenggal kepala Kaisar Agung, datang ke semua surga dan banyak wilayah, tetapi dia ternyata adalah orang miskin yang tidak punya uang, yang bahkan tidak bisa memasuki gerbang kota. Tidak ajaib. Untungnya, ini adalah surga dan segudang domain. Jika masalah ini dilaporkan ke Dacu, seluruh biksu Dacu akan membicarakannya. Tak berdaya, Ye Chen berdiri di sana, melihat ke kiri dan ke kanan. Kota kuno Yudu sangat makmur, dan ada banyak biksu yang masuk dan keluar, dan mereka semua adalah orang-orang yang kuat. Ye Chen telah bertemu terlalu banyak orang dari segala jenis, dan masing-masing dari mereka terlihat lebih aneh dari yang lain. Tapi yang menyakitinya sekarang bukanlah betapa anehnya mereka, tapi karena dia terjerat dengan batu asal. Di sini, sepertinya tidak ada yang berhasil tanpa uang, tetapi kultivasinya terlalu rendah, tidak ada yang mau berbicara dengannya, apalagi meminjamkan uang. Jika dia tidak memukulnya, dia akan dibakar. Menonton dan menonton, Ye Chen melihat lelaki tua malang yang basis kultivasinya berada di Zunhuang lagi. Ketika Ye Chen memandangnya, lelaki tua itu masih berkeliaran di bawah tembok kota, menjual hartanya di mana-mana, tetapi bisnisnya tidak terlihat bagus, dan dia tidak menjual satu pun untuk waktu yang lama. Melihat ini, Ye Chen menyentuh ujung hidungnya, dan berjalan dengan berani. Di bawah kota Yudu, ada begitu banyak biksu, tidak ada dari mereka yang mau berbicara dengannya, dan hanya lelaki tua malang yang baik hati, setidaknya dia mau berbicara dengannya, dan dia tidak memiliki aura orang yang kuat. Senior, biarkan aku membelikanmu minuman. Ye Chen membungkuk dan mengeluarkan sebotol anggur berkualitas dan embun giok dari tas penyimpanan. Kamu orang kecil yang malang lagi. Orang tua itu melirik Ye Chen, tetapi ketika dia melihat toples anggur di tangan Ye Chen, dia terbatuk, mengambilnya dengan sadar, dan langsung melakukannya. Senior, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, kata Ye Chen, dan menyerahkan satu botol lagi anggur berkualitas dan embun giok. Kanibalisme pendek, tanyakan. Pria tua malang itu masih mengambil Ye Chen dan menyerahkan anggur begitu saja. Apakah kamu tahu di mana Kunlun Su berada? Ye Chen menatap lelaki tua malang itu dengan ragu. Aku tidak tahu. Pria tua malang itu menyeka noda anggur dari mulutnya. Bagaimana dengan surga Daluo? Belum mendengar. Dinasti Xia hebat. Belum mendengar. Bagaimana dengan kuil dan Nine Desolation Heaven? Belum mendengar. Tidak mungkin. Mengapa kamu tidak memikirkannya lagi? Ye Chen menunggu dan menatap lelaki tua malang dengan mata bulat besar itu. Wah, langit dan segudang domain sangat besar dan tidak terbatas. Ada sebanyak 10.000 domain bintang saja. Setiap domain bintang berisi bintang kuno sebanyak rambut sapi, dan setiap bintang kuno juga memiliki banyak kekuatan. Ambil bintang Suzaku sebagai contohnya, itu terletak di Tianyuan Starfield, dan Tianyuan Starfield hanya sebuah bintang kecil, termasuk puluhan ribu bintang kuno, dan saya hanya tahu beberapa bintang kuno di sekitarnya. Adapun bintang kuno lainnya, saya benar-benar tidak tahu,
yang layak untuk dipastikan adalah bahwa kuil dan dinasti yang Anda bicarakan tidak ada di sekitar bintang kuno, tetapi kebanyakan dari mereka akan berada di bintang kuno lainnya di bidang bintang Tianyuan, atau bidang bintang jauh lainnya. Ini benar-benar tidak biasa. Ye Chen menggosok alisnya dengan keras. Dia tahu bahwa surga dan wilayah segudang sangat besar, tetapi tidak harus sebesar itu. Dengan begitu banyak bidang bintang dan bintang kuno yang tak terhitung jumlahnya, di mana dia akan menemukannya. Wanita tua Suzaku itu harus tahu. Ketika Ye Chen menggosok alisnya, lelaki tua malang itu menyentuh dagunya. Suzaku, wanita tua. Ye Chen sedikit terkejut. Melihat apakah kota kuno Yudu ini ada, itu milik keluarga Suzaku mereka. Menurut legenda, nenek moyang keluarga Suzaku tercerahkan oleh Kaisar Suanyuan dan meninggalkan warisan. Membuka bintang kuno Suzaku, dan itu Suzaku adalah leluhur keluarga Suzaku, meskipun dia sedikit lebih tua, tapi dia sangat cantik. Kata lelaki tua malang itu, dengan sepasang mata tua dan tidak bermoral, dan cahaya cabul itu berkedip. Kaisar Suanyuan, Suan Huang 130 Kaisar diakui sebagai kaisar yang paling kuat. Gumam Ye Chen, mengingat hari pertempuran yang menentukan dengan Kaisar Iblis Surgawi, itu adalah pedang Kaisar Suanyuan yang membantunya membunuh Kaisar. Dalam sebuah masuk akal, dia itu bisa dianggap bertarung berdampingan dengan Suanyuan. Aku tidak tahu apakah keluarga Suzaku akan keluar untuk menyambutku jika hubungan ini terungkap. Ye Chen mengusap dagunya. Namun, setelah memikirkannya, dia menyela ide itu begitu saja. Bertarung berdampingan dengan pedang Suanyuan dan memenggal kepala seorang kaisar agung, tidak ada yang akan mempercayainya. Dia tidak tahu apakah keluarga Suzaku akan menyambutnya di kota, tapi dia pasti dipukuli. Seperti yang dikatakan Dong Huang Taixin, tidak semua orang tahu keberadaan Dacu, dan tidak semua orang tahu apa yang telah dia lakukan untuk surga dan 10.000 domain. Wanita tua itu benar-benar orang bijak. Ketika Ye Chen membayangkan, lelaki tua malang itu terus berbicara, dan dia menutupi wajah lamanya, lihat aku sekali, pukul aku sekali. Kuasi bijak. Ye Chen terkejut, jadi, jika dia selamat dari 5 penurunan surga dan manusia, dia akan menjadi orang suci. Hei, kamu juga tahu 5 pembusukan surga dan manusia. Aku mendengar dari leluhurku. Tapi berbicara tentang nenek moyangmu, itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Lelaki tua malang itu menyeringai, bagaimana kamu mengajari anak itu, dan membiarkanmu keluar tanpa mengetahui apa-apa, jadi kamu tidak takut dipukuli sampai mati. Ini sangat tidak bisa diandalkan. Ye Chen terbatuk, berpikir pada dirinya sendiri, jika Dong Huang Taixin mendengar apa yang dikatakan lelaki tua malang itu, apakah dia akan menamparnya sampai mati? Nak, demi membelikanku minuman, aku akan memberimu nasihat. Pria tua malang itu memeluk toples anggur dan berkata lagi, di bintang Suzaku ini, jangan main-main dengan siapapun dari keluarga Suzaku. Keluarga Suzaku mendominasi seluruh keluarga Suzaku. Sing, jika kamu mengacaukan mereka, kamu akan mati dengan cara yang buruk. Aku bisa melihatnya. Ye Chen menghela nafas, dan melirik ke kota kuno besar Yudu lagi. Untuk membangun kota kuno besar yang sebanding dengan Nanchu Dongyue, keluarga Suzaku bahkan tidak akan memikirkannya dengan puntung mereka. Kuaso Sage. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan berpikir dalam hati, dia ingin menemukan berita tentang Kunlun Su. Mungkin hanya leluhur Suzaku yang tahu tentang seluruh bintang kuno Suzaku. Pengalaman seorang Kuaso Sage adalah jauh melebihi apa yang ada di hadapannya. Pria tua celaka ini bisa dibandingkan, mungkin dia benar-benar tahu. Namun, setelah memikirkannya, dia kembali ke asal masalahnya, batu asal. Tanpa batu asal, Anda tidak dapat memasuki Yudu, dan jika Anda tidak dapat memasuki Yudu, Anda tidak akan dapat melihat leluhur Suzaku, dan jika Anda tidak dapat melihat leluhur Suzaku, Anda tidak akan dapat untuk mencari berita tentang Kunlun Su. Sumber dari segalanya adalah kekurangan uang. Dia ingin membiarkan penjaga menyampaikan pesan itu, tetapi siapa yang akan mengabaikannya? Tianjing yang setengah hati, dia bukan apa-apa. Jual beberapa harta. Ye Chen berpikir pada dirinya sendiri. Ini tidak seperti Ye Chen tidak menangkap apapun di lubang hitam ruang angkasa selama 100 tahun, dan beberapa di antaranya benar-benar harta karun. Namun, dia dengan cepat menolak gagasan itu. Ini bukan Dacu, ini surga dan segudang alam. Medan bintang Tianyuan. Bintang Suzaku, semua orang seperti serigala dan harimau. Jika Anda tidak memiliki harta, Anda masih ingin merampok Anda.
Jika Anda memiliki harta, Anda akan dirampok lebih banyak lagi. Jangan mengungkapkan kekayaan Anda, dia masih mengerti kebenarannya. Ini masih 900, masih 900, sial, semuanya adalah harta yang bagus, mengapa tidak ada yang membelinya? Ye Chen bergumam, dan lelaki tua malang itu juga bergumam, dengan ekspresi kusut dan telur. Di wajahnya sakit. Senior, mari kita diskusikan sesuatu. Ye Chen terbatuk datar. Menjelaskan. Pinjamkan aku batu asal. Jangan sebut-sebut uang padaku, buat masalah. Pria tua malang itu menggelengkan kepalanya, aku masih ingin mencari seseorang untuk meminjam uang. Hanya kurang 900 batu asal dari ibunya. Mereka semua membeli rumah. Beli rumah. Ye Chen tertegun sejenak, tidak dapat berbalik untuk sementara waktu, rumah seperti apa yang harus saya beli? Tentu saja saya ingin membeli rumah. Jika tidak, di mana saya bisa tinggal? Orang tua malang itu mengertakkan gigi. Tidak mungkin. Bintang Suzaku sangat besar, kamu adalah kaisar semu, di mana kamu bisa tinggal, apakah kamu harus tinggal di Yudu? Ye Chen menatap lelaki tua malang itu dengan ragu. Apa yang kamu tahu? Pria tua malang itu duduk di tanah, dan berhenti menjual hartanya. Bintang Suzaku memang besar, tapi di luar Simen Yudu, belum lagi monster yang merajalela. Kapan saja, dan para biksu yang kuat yang secara khusus membentuk tim untuk melakukan beberapa aktivitas pembunuhan dan perampokan suatu hari akan musnah, dan Zun Huang masih jauh dari cukup. Itu artinya. Jadi, dibandingkan dengan di luar, seluruh bintang Suzaku adalah milik Yudu, yang merupakan tempat teraman. Pertarungan pribadi dilarang di dalam. Selain itu, Yudu ini adalah tempat suci untuk kultivasi. Ada lingkaran pengumpul roh di dalamnya, tapi itu tidak boleh keluar. Sebagai perbandingan, Suzaku bangga membeli rumah di Yudu. Bintang Suzaku sangat besar, jadi ini bukan satu-satunya kota kuno seperti Yudu. Ye Chen menatap pria tua malang itu dengan ragu. Jangan bilang, ini benar-benar kota kuno. Lalu menurut senior, jika kamu tidak membeli rumah, kamu tidak bisa tinggal di Yudu. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku bisa tinggal di sana. Orang tua malang itu berkata, tapi aku hanya bisa tinggal di penginapan, tapi harga kamarnya tidak biasa, dan harganya 3 batu asal sehari. 3 batu asal tidak terlalu mahal. Kamu tahu kentut apa? Pria tua malang itu melirik Ye Chen, mungkin butuh 3-5 tahun, bahkan 7 atau 8 tahun bagi kami para biksu untuk mundur, 10 atau 20 tahun atau bahkan 100 tahun, tahukah kamu, begitu Anda bangun, Anda akan menjadi miskin dalam sekejap. Saya telah melakukan ini lebih dari sekali, izinkan saya mengatakan bahwa terakhir kali, ibunya sudah pergi. Butuh 10 tahun bagi saya untuk menyadari pencerahan saya. Setelah bangun, saya tidak punya uang untuk membayar sewa. Saya dipukuli dan membuangnya untuk saya tanpa berkata apa-apa. Itu benar. Ye Chen menggosok dagunya, mungkinkah kamu tidak tinggal di hotel ketika kamu pergi ke Yuyu, dan tidur di jalan? Kamu pikir orang-orang di Yudu itu bodoh? Maka kamu salah besar. Orang tua malang itu mengutuk, kamu boleh tidur di jalan, tapi kamu harus memiliki izin tinggal sementara. Jika kamu tidak memiliki izin tinggal sementara, saya akan membuangnya untuk Anda sekarang. Saya bermartabat dan memaksakan, tidur di jalan, dan tidak tahu malu, berbicara tentang izin tinggal sementara, itu sangat mengganggu, dan sangat mahal. Dengan uang itu, lebih baik menyimpannya dan membeli rumah secara langsung, dan membuat izin tinggal permanen. Kediaman seksual lebih terjangkau dari apapun. Rumah-rumah di Yudu sangat mahal. Ye Chen menggaruk kepalanya.